Shalom KGC. Nah, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya bahwa saya dikasihkan kepercayaan untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, kita masuk di dalam bulan September di mana tema bulan September itu adalah fruitful. Ya. Kenapa saya ambil salah satu tema yang agak sedikit deep, ya. Semua orang bisa berbuah. Semua pohon bisa berbuah. Segala sesuatunya bisa berbuah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas buah itu sendiri? Betul? Kita bisa berbuah. Tapi kalau buah yang dihasilkan ternyata nggak matang-matang, itu belum namanya berbuah. Buahnya harus bisa layak dikonsumsi, layak dijual, dan pada akhirnya itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, karena itu saya memilih tema pada minggu hari ini adalah fruitful in quality. Ya. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang pasti Bapak Ibu Saudara semua sudah hafal tentang bagaimana permulaan penciptaan. Ya. Saya akan ambil dari bahasa Inggrisnya. Di situ dibilang gini, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pahami bahwa ini adalah perintah Tuhan yang pertama kepada manusia. Betul? Ya, setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan perintah, be fruitful and multiply. Permasalahannya, di dalam bahasa Alkitab kita diterjemahkan sebagai beranak cuculah. Halo? Beranak cuculah. Kalau itu adalah perintah Tuhan untuk beranak cucu, sebanyak-banyaknya Adam dan Hawa juga sudah pasti gagal, betul? Benar nggak? Iya kan? Berarti bukan itu maksudnya Tuhan. Ya, ketika saya dalami ini di dalam bahasa Ibrani, be fruitful itu sama dengan be productive. Ya, hello, be productive. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sadar, ya kita akan sedikit belajar bahwa suatu negara dikatakan kaya tolak ukurnya dari mana? GNI. Gross National Income. Betul? Ya, di mana tolak ukurnya adalah GNP. Gross National Product. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadar, produk itu diambil dari kata productivity. Jadi negara dikatakan kaya kalau produktivitas daripada produknya itu besar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita nikmati saja, kita beli saja, kita tidak menghasilkan apa. That's why kita nggak maju-maju. Kenapa? Dimanjakan. Dimanjakan itu enak. Tapi itu membunuh. Ya. Pada waktu Tuhan bilang, be productive. Itu artinya supaya apa? Kita terus menghasilkan tanpa memandang apapun keadaan. Ya. Kita dituntut untuk menghasilkan apapun keadaan kita. Nah, kalau Tuhan sudah menuntut sesuatu, ya, atau meminta sesuatu kepada kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara, artinya itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin Tuhan minta sesuatu yang Bapak Ibu Saudara nggak punya. Amin. Jadi
apapun keadaannya, be produktif. Ya. Pernah bayangkan sesuatu seperti ini enggak? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan membunuh binatang, mengambil kulitnya dan diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi aurat mereka. Pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, itu kan baru satu baju. Betul tidak? Ya kan? Apakah besoknya mereka akan pakai baju yang sama? Atau seminggu berikutnya mereka akan pakai baju yang sama? Disitulah Tuhan bilang, come on, be productive. Aku sudah kasih contoh. Bisa berimajinasi di sini? Di situ Adam dan Hawa juga pasti menemukan sebuah masalah. Betul ya? Atau enggak gini? Misal ketika Adam dan Hawa jalan-jalan segala macam. Terus Adam dan Hawa bilang, kita pergi makan yuk. Ke daerah situ. Terus, waduh ini tempatnya gak bagus nih segala macam. Tidak ada meja makan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menyediakan apa? Pohon. Betul nggak? Di situ be productive. It mean be creative. Apapun keadaannya. Nah, tantangan terbesar daripada kreativitas itu bukan daripada kurangnya sumber daya. Ya. Saya ulangin, tantangan terbesar daripada kreativitas itu bukannya sumber daya, tapi kemauan kita untuk berkembang. Ya. Kita ini diciptakan untuk terus berkembang, dan berkembang. Tetapi setiap perkembangan ada harga yang harus dibayar. Come on. Di sini kita harus sadar bahwa Tuhan menginginkan perkembangan. Kekurangan kreativitas itu rata-rata menjadi alasan, aduh, saya kayak kurang ide. Aduh, saya juga kurang ada sumber daya. No. Yang ada kita kurang mau belajar. Ya. Creativity comes from problem. Betul? Pada waktu mic ini diciptakan, masalah utamanya apa? Masalah utamanya adalah orang di belakang nggak kedengeran kalau ada yang ngomong di depan. Betul kan? Nah, jadi mic ini diciptakan. Bangku yang Bapak Ibu Saudara duduki saat ini diciptakan karena apa? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa duduk, nggak berdiri terus. Betul nggak? Semua dalam kehidupan di dunia ini berawal dari masalah. Jadi pesan saya cuma satu. Bersahabatlah dengan masalah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau kreatif, bersahabatlah dengan masalah. Kenapa? Di dalam setiap penyelesaian masalah, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, itu ada nilainya. Di dalam setiap penyelesaian masalah, itu ada nilainya. Oke. Nah, yang poin kedua adalah di mana quality comes from multi-problem. Betul nggak? Iya kan? Ketika Adam dan Hawa mungkin mau menciptakan meja. Oh, saya pakai kayu ini. Sekali didudukin, patah. Oke, kita coba lagi. Kayaknya kayu ini udah kuat, tapi tidak bertahan lama. Oke, kita coba lagi. Semua datang daripada multi-problem. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi, kayaknya kok tantangannya kok nggak selesai. Tuhan menuntut kualitas.
Jangan ngeluh Bapak Ibu Saudara. Jangan ngeluh. Tuhan menuntut kualitas. Karena dalam setiap perbaikan-perbaikan permasalahan yang kita bisa lakukan, selalu ada kualitas baru yang timbul. Dan itu menggenapi hukum Tuhan. Kekayaan di dunia ini ya diberikan itu sebenarnya hanya untuk anak Tuhan sebenarnya. Ya, tapi rata-rata anak Tuhan tuh, mohon maaf saya menggunakan kata yang sedikit tidak pantas, belagu. Kenapa? Sok berpikiran bahwa kalian itu anak raja, jadi kalian gak perlu ngapa-ngapain. No. Banyak orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, tapi mereka menerapkan hukum seperti ini. Makanya Tuhan memberkati mereka. Amin. Amin. Iya. Yeah. Coba kalau itu lahir daripada anak-anak kingdom. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan gunakan gini, ya Tuhan melihat hati. Ya. Jangan gunakan Tuhan melihat hati. Itu belakangan. Selama Anda masih di dunia ini, manusia melihat apa? Manusia melihat apa? Rupa. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu hasilkan, apa penghargaanmu. Manusia lihat itu semua. Kalau bisa ada di dalam posisi yang Bapak Ibu Saudara harapkan, apakah manusia nggak ngelihat itu semua? Diperhitungkan pasti. Itu hanya pemulus jalan supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Baru ketika ada di posisi bagus, banyak orang tanya, kenapa sih bisa kayak gitu? Rata-rata cibiran netizen akan seperti ini. Oh, orang sukses karena apa? Orang dalam, dan orang dalam. Betul? Disitulah kesempatan Bapak Ibu Saudara. No, aku punya Tuhan yang luar biasa. Yang hari demi hari dia melatih tanganku untuk berperang. Yang melatih tanganku untuk melenturkan busur panah. Yang melatih tanganku untuk mengayunkan pedang. Supaya sampai aku bisa berada di posisi seperti ini. Kalau kitanya seperti ini, kita akan ketinggalan. Contoh paling gampang seperti ini. Oke. Ada buah? Ada buah apa? Mangga. Percaya nggak bahwa kreativitas itu ditentukan dari permasalahan? Oke. Ko Hendra, kalau bisa ngelihat jauh, Ko Hendra akan lihat apa ini? Belum ada bayangan? Saya percaya kalau Cenona ada di sini, ini pasti jadi smoothie. Betul? Atau enggak mango sticky rice? Atau enggak nasi goreng mangga? Kalau Bapak Ibu Saudara lapar, ya, Bapak Ibu Saudara akan lihat ini apa? Makanan. Permasalahannya, investasi dan investasi, mau investasi apa ya? Bapak Ibu Saudara akan lihat ini apa? Hutan mangga. Dari mana? Dari satu benih. Semua datang dari permasalahan. Ya. Creativity comes in anxiety, keresahan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya keresahan, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Dan quality inconsistency. Nyoba, kayaknya ini bagus jadi mango sticky rice. Nyoba 1 nggak bisa, nyoba 2 nggak bisa, nyoba ketiga sampai 10 baru bisa. Dijual. Kayaknya enak nih. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Stop. Gini. Siapa yang beralih profesi selama pandemi jadi jualan makanan? Ada nggak? Satu, nggak usah malu.
Karena saya juga. Oke, ada lagi? Good, kalau nggak ada. Ya, gini, sampai kapan Bapak Ibu Saudara mau hidup di dalam belas kasihan? Belilah, saya kan jemaat Anda. No, gini dong, beli karena ini kualitas terbaik. Ya, sampai kapan Bapak Ibu Saudara mau menjual sesuatu hanya dasar belas kasihan? Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara ingin terus berbuah, bersahabatlah dengan masalah, bukan cari masalah. Oke, beda ya? Beda. Bersahabatlah dengan masalah. Lalu di dalam Yohanes 15 ayat 5, I am the sprouting vine. Ya. Saya ambil dari King James. Di situ tulisannya seperti ini. Fruitfulness will stream from within you. Bahasa sehari-harinya tuh seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara dikasih suatu hadiah, tapi Bapak Ibu Saudara nggak suka sama hadiah itu? Saya sering. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ayat ini dibilang gini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cuma pertanyaan, banyak kok orang di luar Tuhan bisa berkarya. Lalu apa arti maksud kata ini? Nah, jadi seperti ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa yang menyenangkan isi hatiku. Kabar baik daripada be fruitful, ya, adalah seperti ini. Itu nggak terpatok sama usia Bapak Ibu Saudara. Memang dalam dunia kerja ada usia-usia produktif, di mana kita ada produktivitas dan pada akhirnya kita harus pensiun dan segala macam. No, tapi di dalam Tuhan produktivitas tidak mengenal usia. Ada berapa podcast yang harusnya lahir dari kehidupan Anda? Ada berapa banyak film yang harusnya lahir dari kehidupan Anda? Ada berapa banyak buku yang harusnya lahir dalam kehidupan Anda? Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Jangan cuma kita berpikir ya uang. Beyond money. It's beyond money. Uang itu akan ngikutin ketika produktivitas itu berkembang dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah quote seperti ini. God certainly put a quality in our life, but we always pretend like we don't have it. Always. Ya. Selama PPKM, saya pernah nih kejadian ngelihat sebuah status WhatsApp. Ya. Saya tahu orangnya dan segala macam. Dan seperti ini. Dia tulis status kayak gini. Semua akan indah pada waktunya. Tapi saya tahu, kamu di rumah gak pernah ngapa-ngapain, kerjanya nonton reels dan segala macam, bangun tidur, makan, bangun tidur, segala macam. Nulis, semua akan indah pada waktunya. Hello? Itu kebanyakan tidurnya miring. Makanya otaknya juga agak miring. Tuhan memberkati mereka yang berusaha. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya rencana Tuhan gak ada yang pengen satupun dari warga kerajaan itu tidak punya uang. Notabene miskin. Tidak ada. Kitalah yang menjadikan diri kita miskin.
Karena itu, berbuahlah, berbuahlah, dan berbuahlah. Jangan sampai ketika waktu kita tiba menghadap penghakiman terakhir, ditanya, apa yang sudah Anda lakukan selama hidup Anda? Main TikTok, Tuhan. Saya nggak anti dengan TikTok. Ya. Tapi kalau itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu bermasalah. Come on, wake up, wake up. Cari masalah, ya, cari masalah. Maksudnya bukan Bapak Ibu Saudara, oh datang cari masalah gebukin orang, no. Lihat permasalahan-permasalahan yang ada. Itulah yang terjadi di e-commerce unicorn di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kenapa? Mereka menyelesaikan masalah. Jadi, bersahabatlah dengan masalah. Berbuahlah. Bayangin, Bapak Ibu Saudara berharap mau menyampaikan kabar penginjilan di mana? Di banyak orang. Bapak Ibu Saudara tahu? Saya baru-baru ini nonton satu konser yang cukup menggugah hati saya. Dan pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Konser itu keren banget. Ya saya nggak tahu latar belakangnya apa. Tapi seorang Justin Bieber melakukan konser. Dan melakukan worship di depan fans-fansnya dia. Soundnya salib. Wah, keren banget. Cari di YouTube, ada Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga apa? Sangat gampang mempengaruhi orang. Sangat gampang pada akhirnya. Kerjanya simple. So, jangan berlagak bahwa Tuhan tidak memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan sesuatu. Tinggal kita yang harus kembangkan. Mari kita berdoa.